Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau ngebahas lebih lanjut tentang PCOS yang di video-video sebelumnya. Waktu aku promil, aku udah pernah nyebutin kalau aku divonis PCOS. Nah, di video kali ini aku mau menjelaskan ke kalian PCOS itu apa dan juga mau memberitahu ciri-ciri PCOS yang ada di aku itu apa aja dan mungkin kalian juga mengalaminya. Jadi kalian kayak bisa menduga atau apalah kalau kalian mungkin juga menderita PCOS dan kalian bisa periksa lebih awal gitu guys. Oke. Jadi di sini PCOS itu nama panjangnya Polycystic Ovary Syndrome adalah masalah kelainan hormon yang umum terjadi pada perempuan khususnya saat memasuki usia reproduksi yang aktif. Nah, di kalimat ini itu kayak berhubungan banget gitu sama aku karena waktu awal aku menstruasi itu kalau nggak salah kelas 2 SMP kalau nggak salah, dan itu aku haidnya itu lancar banget sampai kelas 3 SMP. Pokoknya selama aku SMP itu mensku lancar banget. Nah, memasuki aku kelas 1 SMA itu udah mulai nggak teratur, udah mulai kayak acak adul gitu. Jadi aku mens itu guys bisa 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, dan aku itu awalnya sempet worry gitu. Dan akhirnya aku tanya-tanya ke temenku, dan itu aku cuma dikasih tahu ada obat yang bisa buat menstruasi gitu, biar kita menstruasi gitu. Nah, aku awalnya tuh minum obat itu, jadi aku nggak tahu kayak apakah aku itu PCOS atau enggak. Cuman pikiranku waktu itu karena aku masih belum paham gitu, dan namanya juga masih anak muda ya, jadi kayak pikirannya itu lagi seneng kayak lebih ke seneng-seneng gitu sama temen-temen. Jadi yang waktu itu aku pikirin gimana caranya aku bisa mens, jadi aku cuma minum obat itu aja, obat Primolut kalau nggak salah. Nah, jadi menstruasiku itu udah mulai bermasalah itu semenjak aku masuk SMA kelas 1 sampai detik ini, sampai aku udah nikah itu masih acak adul banget. Jadi 6 bulan sekali, 3 bulan sekali, pokoknya nggak bisa yang tiap bulan itu mens secara alami, itu nggak bisa guys. Nah, jadi ini aku lanjutin. Perempuan dengan PCOS mungkin memiliki periode haid yang jarang atau berkepanjangan, serta mungkin memiliki kelebihan kadar hormon laki-laki yakni androgen. Nah, jadi di kasus aku, karena emang PCOS itu kayak hormonnya itu nggak stabil banget guys. Jadi kayak hormon androgen dan estrogen kalau nggak salah itu kayak nggak imbang gitu. Nah, harusnya kalau cewek normal itu dia imbang hormonnya, tapi kalau yang penderita PCOS kayak aku itu dia nggak imbang, nggak seimbang, jadi kadar hormon laki-lakinya itu lebih tinggi. Nah, contohnya juga itu kayak yang udah aku ceritain ke kalian, yang udah aku sebutin tadi, masalah menstruasi itu kayak berkepanjangan gitu sampai 3 bulan, 6 bulan. Tapi selama aku menstruasi, waktu 3 bulan menstruasi itu aku selalu tepat 7 hari menstruasi. Jadi nggak pernah lebih dari 7 hari, walaupun kayak siklus menstruasi aku itu lama banget, kayak 3 bulan sekali, 6 bulan sekali gitu. Nah, terus di sini penyebab pasti PCOS sampai saat ini masih belum diketahui. Diagnosa dan pengobatan dini bersama dengan program penurunan berat badan diketahui dapat mengurangi resiko komplikasi jangka panjang akibat PCOS, termasuk seperti diabetes tipe 2 dan penyakit jantung. Nah, waktu aku promil ini guys, aku itu selalu disaranin, walaupun yang waktu awal banget aku periksa waktu aku masih kuliah itu, aku selalu disaranin sama dokter itu buat nurunin berat badan. Walaupun aku itu bukan dalam kategori yang obesitas, cuman aku kategorinya itu masih yang overweight gitu. Maksudnya itu berat badan aku itu berlebihan, yang harusnya ideal sama tinggi badan aku itu, jadi berat aku kalau ideal itu ya guys itu 49 sampai 50 kilo aja. Jadi kemarin-kemarin itu sempet
berat badanku itu sampai 55 kilo, dan sebenarnya kata dokternya itu nggak nggak mempengaruhi banyak juga maksudnya itu guys, karena sebenarnya aku itu nggak gemuk-gemuk amat gitu loh, nggak obesitas gitu guys, cuman untuk kita promilnya lebih lebih totalitas, jadi aku tetap sama dokterku disaranin buat diet, buat nurunin berat badan sampai ideal. Nah terus tadi kan disebutin kayak ada folikel-folikel kecil gitu. Nah itu emang ngaruh banget waktu diet guys. Jadi waktu aku awal promil sebelum aku berhasil nurunin berat badan itu, jadi waktu di USG di transvaginal, dimasukin kayak ada alat gitu dimasukin ke vagina gitu. Nah itu kan untuk melihat kayak telur-telur aku gitu guys, yang kanan kiri itu. Nah itu emang waktu di USG itu dia itu kayak kecil-kecil folikelnya gitu. Nah itu bisa aja nggak ada ovulasi gitu guys. Waktu itu aku dikasih obat penyubur sama dokter aku, tapi waktu aku belum berhasil nurunin berat badan, itu telur aku yang kecil-kecil itu nggak bisa membesar. Jadi aku awal dikasih obat penyubur itu aku gagal, nggak ada perkembangan gitu guys. Tapi setelah aku berhasil nurunin berat badan 2 kilo kalau nggak salah, jadi aku yang awalnya 55 kilo, terus aku datang lagi ke dokter itu berat badan aku udah 53 kilo, dan waktu itu aku selama proses penurunan berat badan itu kan aku juga minum obat penyubur itu tadi. Nah setelah aku turun 3 kilo itu guys, telur aku yang awalnya nggak membesar itu akhirnya bisa membesar, dan besarnya itu yang kayak melebihi standar gitu loh guys, buat yang kayak telur yang bagus tuh ukurannya berapa gitu. Nah aku itu melebihi itu, jadi kayak udah bagus banget gitu telur aku bisa bereaksi sama obat penyubur itu tadi, dan itu ada 5, yang besar itu ada 5, jadi kayak kayak udah ada harapan besar banget gitu guys buat hamil. Nah kata dokternya ini ada kesempatan nih karena ada 5 telur yang bagus, kondisinya besar, jadi diharapkan bisa hamil. Tapi waktu itu aku sudah HB rutin ya, hubungan rutin, tapi masih juga belum goal istilahnya, itu belum berhasil. Tapi nggak apa-apa, setidaknya aku kayak seneng gitu karena ngerasa tubuh aku sudah mengalami kemajuan. Nah itu ciri-cirinya, menstruasi yang nggak teratur, terus habis itu juga hormon laki-lakinya lebih tinggi, dan juga ada tunggu bentar, dan juga aku itu mengalami pertumbuhan rambut di area yang tidak diinginkan. Nah jadi ciri-ciri PCOS itu bisa sebenarnya dilihat dari fisik kita. Jadi awal aku datang ke dokter pertama kali itu, aku dilihat sini aku dibuka gitu kerudungnya. Jadi di sini tuh kayak kalau orang PCOS itu guys, di belakang sini tuh leher itu kayak hitam gitu. Tapi aku selama ini nggak nge banget. Terus juga aku itu kayak ada kumisnya gitu, cuma nggak yang lebat banget gitu, cuman kelihatan. Sorry kalau aku banyak kan, cuman kayaknya tapi kelihatan dikit nih kumis. Terus di bawah, di area bawah pusar aku itu juga ada bulunya gitu, lebat banget. Nah jadi sama dokternya bisa dilihat dari situ. Terus berjerawat, dan berjerawat ini aku juga berjerawat gitu, wajah aku ternyata itu juga salah satu ciri-ciri PCOS, dan aku itu baru tahu banget guys kalau wajah berjerawat aku dan berminyak aku itu salah satu ciri-ciri PCOS. Dan awalnya waktu aku remaja itu aku kira itu cuman keturunan gitu dari orang tua aku, karena aku bilang sama ibu aku ternyata dulu remajanya juga sama kayak berjerawat dan berminyak gitu. Nah aku kiranya itu keturunan
wajahku itu dari situ berjerawatnya. Tapi ternyata itu bisa menjadi salah satu ciri-ciri PCOS. Nah, yang kedua itu rambut rontok. Jadi ini ceritanya guys, waktu aku remaja itu sampai aku SMA, itu rambut aku itu lebat banget, yang banget sampai temen-temen aku itu ngiri banget sama rambut aku, kayak rambut aku itu udah lebat, hitam, bagus, lurus gitu guys. Nah, sampai apa ya, dulu kan aku SMA-nya itu SMK-nya di sekolah perhotelan gitu. Nah, setiap praktek itu tuh harus dicepol rambutnya. Nah, setiap mau nyepol rambut itu, cepolnya itu sampai apa, kelempar, gak sampai loncat gitu. Jadi cepolnya itu saking banyaknya rambut aku, dia tuh nggak bisa nyepol gini guys, nggak bisa gigit gini loh, saking banyaknya. Dan itu yang nyepol itu selalu temen aku, karena aku rada kesulitan gitu kan. Dan temen aku itu juga kadang kesel gitu sama rambut aku karena saking banyaknya, saking lebatnya. Cuman setelah apa ya, setelah aku mulai masuk kuliah, bertambahnya umur sampai sekarang, jadi rambut aku itu sering banget rontok. Yang rontoknya itu parah banget guys. Yang waktu aku SMA itu juga sempat rontok, tapi nggak separah sekarang. Sekarang itu parah banget, dan aku ngerasain banget bedanya. Rambut aku itu udah mulai menipis gitu guys, parah banget, kayak aku ngerasa itu udah aku mengalami kebotakan gitu guys. Padahal aku itu udah selalu apa ya, kayak ngerawat rambut aku banget, aku kasih hair tonic lah, aku kasih vitamin lah, tapi tetap aja rontok. Jadi aku berasumsi rambut aku rontok ini tuh karena hormonal itu tadi guys, dan salah satu ciri-ciri PCOS juga. Nah, yang selanjutnya masalahnya yang ada di aku yaitu masalah berat badan. Nah, awal aku, dari kecil aku sampai aku SMA itu badan aku kecil banget guys, kayak kurus gitu. Sampai awal aku masuk kuliah semester 1 atau semester 2 gitu, badan aku itu selalu kayak 48, 49 gitu. Jadi nggak pernah ke yang 50 ke atas gitu. Nah, aku awal sampai 50 ke atas itu aku semester tua, semester berapa ya, 3 atau 4-an gitu sampai sekarang. Jadi kayak berat badan aku itu langsung kayak drastis gitu guys waktu semester tua itu. Nah, di situ, dan masalahnya itu aku itu gampang gemuk dan gampang kurus juga gitu guys. Nggak yang kayak susah buat naikin berat badan, nggak yang susah buat nurunin berat badan gitu guys. Jadi selalu aku kalau diet itu berhasilnya contoh kayak habis 55, nah nanti itu stabil turun ke 54, habis itu stabil lagi ke 53. Jadi naiknya itu antara 54, 53, 54, 53 gitu guys. Jadi nanti kalau aku selesai makan gitu 53, nanti aku kalau makan lagi 54, kayak gitu-gitulah guys. Cuman bertahap sampai sekarang ini aku udah stabil di 53, 52. Kadang juga 52, 51. Nah, seperti itu. Apa naik turunnya badan aku itu kayak ya gitu guys, gampang naik, gampang turun. Nah, itu tadi. Terus sulit tidur dan sering merasa lelah sepanjang hari. Nah, ini sih aku akhir-akhir ini tuh kayak susah banget tidurnya, dan aku itu tidurnya itu malam banget, kayak jam 2, jam 3 habis subuh gitu aku baru tidur guys. Nggak tahu kenapa, I don't know why, padahal kadang siang itu aku nggak tidur. Seharusnya kan kalau siang nggak tidur kan kayak malamnya bisa tidur lebih awal gitu ya kan, entah jam 10 atau jam berapa. Nah, ini tuh aku itu nggak ngantuk dan nggak bisa tidur walaupun udah aku tidurin gitu guys. Tetap aja jam 2, jam 3 gitu aku baru tidur, dan paginya bangunnya tuh nanti siang gitu, kadang pagi juga bangun. Nah, seperti itu siklus tidur nggak rancu gitu guys, nggak stabil. Terus gangguan haid yang udah aku jelasin. Cuman setiap haid itu aku nggak pernah yang ngalamin kayak sakit perutnya itu, kram perutnya itu yang sakit banget. Dulu waktu aku SMA itu guys, ada kakak kelas aku yang waktu haid itu kram perutnya itu sampai dia pingsan. Nah, itu aku nggak pernah ngalamin hal seperti itu, dan aku berharapnya sih aku nggak mengalami hal seperti itu juga. Jadi yang sakitnya itu masih standar lah kalau menurut aku guys.
Nah, sulit untuk hamil. Bisa dibilang seperti itu. Cuman aku nggak mau bilang sulit atau nggak bisa hamil. Aku nggak mau ngomong seperti itu karena aku berkeyakinan insya Allah aku pasti bisa hamil atas izin Allah secepatnya, insya Allah, amin. Jadi ya mungkin lah bisa dikatakan seperti itu. Butuh effort yang lebih bagi kita penderita PCOS untuk bisa hamil. Karena ini udah jalan, aku pernikahan 1,5 tahun, aku masih belum dikaruniai anak, dan aku promil itu udah hampir setengah tahun lebih, kayak 7 bulan 8 bulanan gitu. Sampai detik ini aku promil mandiri, aku promil sendiri tanpa ke dokter, dan masih juga belum berhasil. Jadi aku selalu berasumsi baik sama diri aku sendiri, bukannya PCOS itu tidak bisa hamil, pasti bisa hamil insya Allah, cuman kita membutuhkan effort yang lebih bagi penderita PCOS seperti aku. Nah, oke guys, itulah ciri-ciri PCOS yang udah aku jelasin ke kalian. Dan PCOS itu apa? Jadi ada berapa? 6 atau 7. Gejala menstruasi tidak teratur, kulit berjerawat dan berminyak, rambut rontok, terus masalah berat badan, masalah tidur, siklus haid, terus tumbuh rambut di area-area yang tidak kita inginkan seperti itu. Dan yang paling aku worry ya guys, jadi selama aku promil ini aku itu kayak lebih aware gitu terhadap diri aku sendiri, karena ada dampak negatifnya dari PCOS ini, yaitu yang udah aku bacain tadi ke kalian, diabetes tipe 2 dan juga apa ya ini tadi, wait tunggu. Nah, diabetes tipe 2 dan juga penyakit jantung. Ini tuh penyakit yang parah banget sih guys menurut aku. Kayak menakutkan gitu kan, diabetes itu udah parah banget kalau udah kena diabetes gitu. Apalagi kalau yang udah sampai membusuk gitu harus diamputasi atau apa. Dan penyakit jantung itu penyakit yang sangat mematikan. Dan bapak aku dulu meninggal juga karena penyakit jantung. Jadi aku rada rada trauma gitu sama penyakit jantung. Dan maka dari itu mulai dari aku promil sampai sekarang aku berusaha untuk tidak makan makanan manis. Nah, itu yang harus dijaga sama penderita PCOS, kurangi makan makanan manis biar kadar gula di tubuh kita itu nggak tinggi, insulinnya itu. Ya mungkin seperti itulah guys. Pokoknya jangan terlalu banyak makan manis. Terus pedas, aku sekarang juga mengurangi makan yang pedas-pedas, cabai gitu, karena aku juga ada masalah infeksi kandung kemih. Nah, untuk masalah infeksi kandung kemih itu aku udah bikin videonya sendiri, obat apa dan apa cerita aku selama aku mengalami sakit infeksi saluran kemih itu. Kalian bisa lihat di video-videoku yang ada di bawah. Oke guys, I think itu aja video aku kali ini. Thank you banget udah meluangkan waktu buat nonton video aku. Dan buat kalian yang baru mampir di channel YouTube aku, thank you banget. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment di channel aku. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol notifikasinya. Dan jangan lupa juga sekali lagi follow aku di IG aku @elsasaba16. Bye, thank you for watching.